Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raglis Dokbar dengan NIM 2023-1180. Pada mata kuliah Sistem Kontrol Industri, di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan sistem kontrol pneumatik di industri otomotif. Jadi di sini saya akan membahas tentang keunggulan dari pneumatik itu sendiri, lalu dari penerapannya, kemudian studi kasus, model arsitektur, dan kemudian saya akan menyimpulkannya. Pada materi pertama, kenapa kita harus menggunakan pneumatik? Di sini terdapat keunggulan dari sistem pneumatik itu sendiri. Yang pertama itu adalah kuat dan andal. Sistem pneumatik mampu menghasilkan kekuatan besar untuk perakitan dan penekanan komponen, kecepatan dan responsivitas. Kemudian, komponen pneumatik memiliki respon yang sangat cepat, penting untuk jalur perakitan robotika dan proses pengemasan. Lalu yang ketiga itu adalah keselamatan, di mana pengguna udara terkompresi tidak menimbulkan resiko percikan api, menjadikannya pilihan aman di lingkungan yang mungkin terdapat bahan mudah terbakar seperti cat atau pelarut. Kemudian yang ketiga sendiri tuh perawatan itu mudah, di mana desain yang sederhana dan komponen yang kuat membuat sistem pneumatik mudah dirawat dan diperbaiki. Kemudian di sini ada contoh penerapan di lapangannya, di mana terdapat aplikasi di industri otomotif. Pada yang pertama ini perakitan otomatis, di mana robotika yang menggunakan aktuator pneumatik untuk memindahkan, memposisikan, dan mengencangkan komponen kendaraan. Lalu yang kedua itu pengecatan otomatis, di mana katup pneumatik presisi mengontrol aliran cat ke nozzle semprot untuk memastikan ketebalan dan konsistensi yang seragam. Lalu yang ketiga, itu ada pengelasan titik atau spot welding, di mana silinder pneumatik memberikan tekanan yang konsisten untuk proses pengelasan bodi mobil. Lalu selanjutnya, sistem pengujian kualitas, di mana sensor dan aktuator pneumatik digunakan untuk menguji tekanan pada ban atau komponen pada sistem rem. Oke, di sini ada arsitektur model kontrol pengecatan, di mana model arsitektur kontrol yang pertama itu terdiri dari tujuan kontrol, di mana memastikan tekanan dan aliran cat ke nozzle tetap stabil selama proses penyemprotan. Lalu yang kedua itu ada sistem kontrol, di mana sistem kontrol loop tertutup digunakan untuk memantau tekanan cat secara real time dan menyesuaikan katup pneumatik. Lalu yang ketiga ini terdapat komponen kuncinya, di mana komponen itu terdapat sensor, controller PLC atau microcontroller, dan yang ketiga itu ada aktuator, di mana sensor yang digunakan adalah sensor tekanan dan aliran yang memberikan umpan balik tentang kondisi cat di dalam sistem. Lalu yang kedua itu controller, di mana menggunakan PLC atau microcontroller, yang mana menerima data sensor dan menyesuaikan sinyal kontrol ke katup. Lalu yang ketiga itu ada aktuator, di mana katup pneumatik proporsional yang mengontrol laju aliran cat dengan presisi tinggi. Kemudian, sistem ini dapat menggunakan controller PID untuk menghilangkan kesalahan steady state dan memastikan respon yang cepat dan akurat. Oke, baik, sudah sampai kesimpulan, di mana kesimpulan pertama itu adalah sistem kontrol pneumatik adalah teknologi penting dalam industri otomotif, memberikan solusi yang kuat, cepat, dan aman untuk berbagai proses manufaktur. Lalu yang kedua itu adalah penerapannya yang sangat luas, dimulai dari perakitan bodi hingga pengecatan presisi. Lalu yang ketiga itu dengan arsitektur kontrol yang tepat, sistem ini membantu pabrik mencapai efisiensi, kualitas, dan konsistensi produk yang tinggi.